Selamat pagi dan semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh peserta penyuluhan dan pelatihan budidaya latoh di Desa Pantiharjo 2021 dan yang berbahagia teman-teman tim PKM Undip. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh peserta dan teman-teman karena pada hari ini tidak dapat bergabung secara langsung di Desa Pantiharjo dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM dan saat ini saya berada di Kota Malang, Jawa Timur. Sekali lagi, saya, Krisilia, sebagai anggota, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mbak-mbak peserta dan kepada tim, teman-teman tim karena berhalangan hadir dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan budidaya di Desa Pantiharjo hari ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan secara sederhana dan singkat mengenai apa itu budidaya, apa itu latoh, dan bagaimana cara membudidayakan latoh dengan cara yang baik dan benar. Baiklah, dengan judul Ekowisata Latoh berbasis masyarakat sebagai upaya pelestarian komoditas lokal di pantai utara Jawa Kabupaten Rembang, tentu adalah hal yang sangat penting untuk kita semua untuk mengetahui apa itu budidaya, apa itu tanaman latoh, dan bagaimana cara membudidayakan tanaman latoh dengan cara yang baik dan benar. Maka dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang penyuluhan dan pelatihan budidaya latoh pada hari ini. Latoh yang memiliki nama umum anggur laut juga memiliki beberapa nama lain lainnya, seperti lawi-lawi, umibudo, sea grape, dan green caviar. Tanaman air ini sudah didomestifikasi dan dibudidaya diawali di Desa Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan sejak 2012 menurut sumber Republika 10 Juni 2012. Juga tanaman ini menjadi bagian dari proyek Australian Centre for International Agriculture Research, yaitu Diversification of Smallholder Coastal Aquaculture in Indonesia. Tanaman latoh ini hingga saat ini ada jenis yang sudah dibudidayakan seperti Caulerpa lentilifera, Caulerpa racemosa, dan juga Caulerpa sertularioides. Namun ada juga beberapa jenis yang belum dibudidayakan seperti Caulerpa sp dan juga Caulerpa racemosa peltata kompleks. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu latoh dimulai dari klasifikasinya. Klasifikasi latoh dari divisinya, latoh termasuk alga hijau. Kemudian ada kelas, ordo, famili, genus, hingga spesiesnya yaitu Caulerpa sp. Tanaman ini mempunyai akar semu, batang atau stolon semu, tandan yang semu, yang berarti tidak ada pembagian fungsi yang jelas seperti tumbuhan di darat, sehingga semua bagiannya dapat menyerap nutrien atau dapat menyerap nutrisi. Nah, berikutnya ini adalah komposisi nutrisi yang terdapat pada Eukema cottoni, Caulerpa lentilifera, dan juga Sargassum polycystum. Dapat dilihat pada gambar ada beberapa nutrisi yang terkandung di dalam latoh seperti protein, lemak, karbohidrat, kemudian ada konten melembabkan, kemudian ada serat, vitamin, dan masih banyak lagi. Nah, karena komposisi nutrisi yang sangat banyak pada tanaman ini, sehingga dalam proses pemanfaatannya, latoh digunakan untuk functional food atau untuk makanan kesehatan, karena kaya akan vitamin dan juga mineralnya. Selain itu, tanaman latoh ini juga dapat dimanfaatkan baik secara segar maupun diawetkan menggunakan zat aditif. Nah,
Berikutnya, ini adalah manfaat spesifik dari tanaman latoh, seperti dapat dijadikan untuk makanan atau sumber nutrisi yang berupa lalapan yang sering sekali dijadikan santapan. Kemudian tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tetapi tanaman ini juga bermanfaat untuk ikan, yaitu untuk menurunkan aktivitas metabolisme ikan pada saat didistribusikan, atau untuk penghematan oksigen. Selain itu, latoh juga memberikan nutrisi pada tubuh karena mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan zat antioksidan serta vitamin-vitamin lainnya. Dalam bidang medis, latoh dapat digunakan untuk mengobati rematik, antibakteri, anti jamur, anti tumor, penurun tekanan darah, dan anestetik. Serta latoh juga dapat meningkatkan nafsu makan, mengurangi stres, dan meningkatkan stamina. Tanaman latoh sangat baik juga untuk dikembangkan pada budidaya sistem polikultur dengan udang, bandeng, ikan, dan rajungan sebagai biofilter dan bioshelter. Selanjutnya, karena tadi kita juga ada menyinggung pengawetan, pengawetan latoh yang dilakukan dengan merendamnya dalam larutan garam pekat dapat menghasilkan produk seperti sea grapes in brine. Nah, proses pengawetan ini akan menghasilkan latoh yang lebih kurus dan lebih pekat warnanya, hampir kehitaman. Namun ketika latoh ini nanti dimasukkan kembali ke dalam air tawar, maka dia akan berbentuk kembali seperti semula yang lebih berisi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu latoh, kita lanjut masuk ke budidaya latoh. Mengapa latoh itu perlu dibudidayakan? Yang pertama jelas karena tadi sudah dilihat dari kandungan nutrisi yang sangat banyak yang terkandung di dalam tanaman ini. Kemudian kandungan mineralnya juga tinggi dan tanaman latoh juga dapat digunakan untuk penurun hipertensi serta memperlancar peredaran darah. Kemudian tanaman latoh itu juga mengandung antibakterial dan antifungal atau anti jamur. Nah, kemudian budidaya latoh dilakukan juga agar bahan baku latoh ini tetap ada untuk industri besar yang tidak bergantung pada musim, sehingga keberadaannya terus-menerus ada. Kemudian kualitasnya dapat dikendalikan untuk mengurangi pengambilan dari alam juga dan pengendalian plasma nutfah, serta untuk teknologi budidaya yang relatif lebih sederhana dan dapat dipelihara dengan komoditas lainnya seperti polikultur. Nah, berikut ini adalah beberapa model-model budidaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada model budidaya di tambak yang dapat dilakukan secara monokultur dan juga polikultur. Kemudian yang kedua ada model budidaya wadah terkontrol yang dapat dilakukan di bak beton dan bak plastik. Yang ketiga adalah model budidaya yang dilakukan pada akuarium yang juga dapat dilakukan secara monokultur dan polikultur. Tentunya dari model-model budidaya yang tadi sudah dijelaskan, ada persyaratan-persyaratan teknis budidaya yang perlu diterapkan pada tanaman latoh ini di tambak, khususnya yang di tambak. Yang pertama, lokasi tambak harus jauh dari pengaruh air tawar yang dapat menurunkan salinitas atau keasaman air tambak pemeliharaan. Yang kedua, lokasi tambak harus jauh dari sumber polutan. Yang ketiga, lokasi tambak harus dekat dengan sumber air laut untuk memudahkan pergantian airnya. Yang keempat, tambak dengan tanah dasar pasir berlumpur sebagai substrat yang cocok bagi lawi-lawi atau tanaman latoh ini. Kemudian pH tanah tambak harus normal, tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah. Salinitas tambak yang baik itu antara 20 hingga 36 ppt, suhunya pada 25 hingga 33 derajat Celcius, kedalaman airnya 50 sampai 120 cm, dan pertukaran airnya, sirkulasi airnya itu 3 sampai 7 hari. Tahap yang pertama itu adalah pemilihan dan persiapan lahan. Ini merupakan tahap pertama yang penting yang menjadi kunci dalam budidaya latoh. Lokasi itu tidak boleh jauh dari sumber polutan. Itu yang kedua, tambak dengan substrat pasir berlumpur.
Yang ketiga, pH tanah harus 6,5 hingga 8 atau pH tanahnya normal dan salinitasnya lebih dari 25 ppt. Kemudian untuk mempersiapkan lahannya, yang pertama konstruksi tambak, kebocoran, yang kedua pengecekan pH tanah atau pengapuran, yang ketiga ada pengisian air sedalam 50 hingga 100 meter, dan yang keempat saringan atau waring hijau, bisa menggunakan saponin atau biji teh. Tahap yang kedua dalam budidaya lato ini adalah penebaran benih. Penebaran benih ini dapat dilakukan dengan dari bibit yang bisa berasal dari alam ataupun hasil budidaya. Kemudian yang kedua, bibit hasil budidaya itu diperolehnya lebih dari 20 hari. Yang ketiga, bibit dipilih yang segar dan pigmentasinya normal, tidak pucat, tidak warna hijaunya itu tidak terlalu pucat. Yang keempat, bibit harus dibersihkan dan diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, bibit disebar dan sedikit dibenamkan secara merata di dasar tambak. Dan yang terakhir adalah jumlah atau kepadatannya. Dalam satu budidaya harus sekitar 0,2 sampai 1 kilogram per meter persegi. Kemudian tahap selanjutnya adalah penanaman bibit. Bibit unggul hasil seleksi dari kebun bibit di panjang 20 hingga 25 cm dan harus menghindari bibit yang masih dalam kondisi muda atau yang warnanya masih pucat, warna putih, atau warna bening. Kedua, penanaman dilakukan pada saat suhunya rendah atau biasanya pada pagi atau sore hari saat tambak itu dalam kondisi macak-macak atau ketinggian airnya 5-10 cm. Yang ketiga, tambahkan ketinggian air tambak 10-30 cm per harinya. Kemudian yang keempat, setelah 3-4 hari dari penanaman bibit, tambahkan kembali ketinggian air sampai ketinggian air sesuai dengan ketinggian tambak, yaitu 50 cm hingga 120 cm. Dan yang terakhir adalah pemberian pupuk organik cair yang dilakukan 7 hari setelah tanaman. Ini digunakan untuk starter dari tanaman latoh tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pemeliharaan. Yang pertama meliputi pengecekan kondisi lawi-lawi atau kondisi latoh itu sendiri. Yang perlu dicek kondisinya di sini adalah parameter lingkungan yang normal seperti suhunya, salinitasnya, pH air, kemudian alkalinitasnya, dan kedalaman air yang digunakan untuk budidaya latoh tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah sampling dan monitoring. Yang pertama meliputi kontrol kualitas air terutama salinitas. Yang kedua kontrol pergantian air. Yang ketiga ada kontrol suhu air dengan mempertahankan ketinggian airnya dan pergantian airnya. Kemudian penyakit. Belum ada atau ada kasus anggur hitam akibat tertimbun oleh lumpur. Kemudian yang terakhir adalah pH air netral atau tidak asam. Nah, tahap yang lebih lanjut lagi adalah tahap panen dan juga tahap pasca panen. Yang pertama itu adalah laju pertumbuhan relatif hariannya 2 hingga 4% per harinya. Umur 1 bulan beratnya mencapai 2 hingga 4 kali lipat. Kemudian umur 3 bulan berat latoh dapat mencapai 10 hingga 15 kali lipat dan dapat dipanen secara bertahap maupun parsial sesuai dengan kebutuhan. Dan juga hasil panen dibersihkan atau disterilisasi sebelum dijual untuk dikonsumsi. Kemudian dalam proses budidaya ada tidak sedikit yang menggunakan pemeliharaan di tray, sehingga latohnya ini dapat tumbuh dalam kurungan tray yang digunakan. Dan dalam proses budidaya lato itu sangat mungkin untuk terjadinya terdapat penyakit atau hama pada tanaman lato seperti predator, epifit, maupun kehilangan pigmen hijau. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui cara yang baik dalam proses budidaya tanaman lato dan mengetahui karakteristik tanaman lato berdasarkan jenis-jenisnya.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam kesalahan dalam materinya. Mungkin jika peserta penyuluhan dan pelatihan budidaya lato hari ini masih kurang jelas dengan penjelasan yang saya berikan, berikutnya akan ditampilkan video mengenai bagaimana budidaya lato, kemudian bagaimana sih cara-cara kerja yang baik dalam budidaya lato tersebut, dan pemanfaatan lato itu seperti apa. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan, perhatian dan kerjasamanya kepada seluruh peserta penyuluhan dan pelatihan budidaya lato di Desa Pantiharjo 2021, dan juga kepada seluruh teman-teman tim PKM dari Undip. Saya Sisil pamit undur diri, dan selamat menyaksikan videonya dan selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya di hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.